cara isi freon untuk pemula ataupun yang sudah belajar tentang kulkas. Jadi akan kita bahas dari A sampai Z, dari pertama kali sampai selesai. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi kita bersama. Jadi pertama kali kulkas ini posisi hidup, yang mana bisa kita mengetahui hidup atau nyala adalah lampunya nyala, kemudian di dalam sini ada bunyi gemericik tetapi tidak dingin. Kita tutup bagian belakangnya, itu sudah masang ke listrik. Dan kompresor terasa bergetar, ada bunyinya seperti ini. Ini menandakan kompresornya bekerja, tetapi kulkas tidak dingin. Jadi langkah pertama yang akan kita analisa adalah ini bergetar dulu. Kemudian di sini ada 3 pipa. Ini pipa buntu nanti untuk mengisi freon. Ini pipa buang yang ke atas, dan ini pipa hisap. Jadi kita pegang dulu pipa outputnya. Kalau normal di sini harusnya terasa panas kalau sudah di atas 10 menit. Tapi di sini ini cuman hangat-hangat saja dan tidak dingin. Tidak panas maksudnya. Karena yang untuk output ini harus panas, baru kulkas bisa dikategorikan normal. Oke, selanjutnya karena kondisinya seperti ini, langsung kita eksekusi saja. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Pertama kali yang akan kita lakukan, kita matikan listriknya dahulu. Oke, untuk listriknya sudah kita cabut. Kemudian di sini ini terdapat pipa isi yang dari pabriknya sudah dibuntu ataupun dipres. Ini harus kita buka menggunakan pemotong pipa seperti ini. Kemudian kita dengarkan di sini ada tulisan, tapi ini sangat kecil, menandakan freonnya sudah habis, tinggal sedikit. Ini harusnya dia kalau masih banyak ataupun masih normal, gas seperti tekanan tinggi. Dan ini sangat-sangat habis. Oke, kita lanjutkan sampai putus. Langkah selanjutnya, dari si pipa ini akan kita pasang ventil pengisian seperti ini. Ini kita pasang, sesuaikan dengan pipanya karena ada bermacam-macam ukuran untuk ventil pengisian. Oke, kemudian kita las. Untuk pengalasan saya menggunakan gas melon 3 kg.
usahakan untuk pengelasan serapi mungkin, jadi biar nanti tidak bocor, usahakan rapi ya. Kira-kira yakin bahwa las-lasan kita tidak mengalami kebocoran. Untuk pakan lasnya saya menggunakan alu platinum ataupun mata las perak. Sampai patah. Oke, selanjutnya kita siapkan ampere pengisian seperti ini. Tanpa alat ini kalian tidak bisa mengisi preon karena tidak bisa mengatur nanti berapa tekanannya. Jadi untuk yang seperti ini bisa yang memakai 2 piu gini ataupun yang 1 piu tidak ada masalah. Yang intinya tahu saja jalur-jalurnya, bahwa kalau yang kaki 3 seperti ini jalur masuk, ini keluar, dan ini volumenya, volume kiri, volume kanan. Jadi akan kita fungsikan saja ini satu saja. Jadi kita memasang selang yang ini atau pipa yang ini ke bagian tadi yang kita las. Kemudian pipa selang yang satunya lagi yang bagian tengah ini akan kita pasang di alat vakum. Nah, ini yang agak susah tuh alat vakum. Jadi alat vakumnya untuk saya tidak beli baru, tapi saya menggunakan kompresor bekas AC yang besar, yang 2 PK, yang mana ini ada input dan outputnya. Jadi intinya selang yang warna merah ini nanti akan menghisap udara yang ada di kulkas, di sirkulasi pipa-pipanya ini akan kita hisap menggunakan kompresor lain yang lebih besar. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Karena kalau nanti kita mengisi preon harus membuang angin yang ada di dalam sirkulasi perpipaan kulkas ini, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Tanpa di vakum tidak akan dingin nanti kulkasnya. Jadi selain vakum, alat ini juga bisa nanti mendeteksi apakah ini ada kebocoran. Karena waktu kita vakum nanti di sini sudah minus 30 ukurannya, sampai minus 30, 0 lewat lagi, lalu kita matikan dan kita biarkan kira-kira setengah jam. Kita kunci semua untuk keran-kerannya agar tidak ada pergerakan. Nah, nanti apakah jarumnya turun, naik? Kalau naik berarti positif ada kebocoran, tetapi kalau jarumnya tetap di situ minus 30 berarti sudah aman. Tinggal langsung kita isi preon, langsung kita pasang di vakumnya dulu. Jadi alat vakum ini sama seperti kompresor kulkas, ini ada hisapan dan ini ada buang. Jadi yang hisap kita pasang. Dengan tujuan nanti di sini akan kita buka kerannya dan masuk ke kuning dan menghisap sirkulasi yang ada di dalam sini. Setelah perpasang bagian hisapnya tadi di sini, kemudian akan kita buka untuk keran sini agar nanti mengalir ke yang kuning ini dan menghisap yang di dalam, sambil kita perhatikan jarumnya. Kalau kita buka nanti akan turun. Oke, ini sudah mulai dihisap, kita buka habis. Nanti lama-lama ini akan turun sendiri sampai minus 30. Untuk proses vakum lamanya tergantung dari mesin vakum kalian, bisa lama bisa cepat.
yang jelas bisa setengah jam, bisa seperempat jam, bisa 10 menit, tergantung dari jarumnya ini menuju minus 30, dan ini sudah mendekati. Kita tunggu lagi. Lanjut, jika sudah sekian lama dan ini sudah di bawah 0, maklum untuk biometer saya sudah usang, ini sudah puluhan tahun dan tidak bisa minus ke 30, tapi ini waktunya sudah hampir setengah jam, jadi kita anggap saja ini sudah oke, sudah bersih untuk anginnya atau sudah hampa udara di pipa-pipa ini. Kemudian akan kita tutup untuk kerannya seperti ini, tutup habis sampai rapat. Jadi ini sudah terkunci, antara yang pipa kuning sampai ke sana terkunci di sini, dan di sini terserah ini bisa dilepas. Jadi pipa yang atau selang yang ada di sini ini kita matikan dulu untuk vakumnya, sudah mati, dan ini kita buka. Oke, jadi jalur merah sudah terbuka, dan di sini perhatikan posisi terakhir tadi, ini hampir minus 0. Ini kita tunggu, jangan langsung diisi freon, kita tunggu sekitar setengah jam. Apakah ada naik? Kalau dia naik menuju mendekati 0 ataupun di atas 0, berarti positif masih ada kebocoran di sirkulasi kulkas Anda, jadi percuma nanti diisi freon. Jadi harus kita tunggu dulu, kita pastikan ini tidak bergerak lagi. Kita tunggu sekitar 1,5 jam lagi. Setelah setengah jam tidak ada pergerakan, masih sama, berarti positif, tidak ada kebocoran. Jadi kalau sudah tidak ada kebocoran seperti ini, langsung kita siapkan freonnya. Jadi kabel merah yang dari vakum tadi, ini yang dari vakum, kita akan memasang freon. Nah, memasang freonnya jangan ngawur, karena banyak jenisnya, ada yang R600 ataupun 134. Nanti tergantung dari si kompresor kalian, jadi perhatikan di sana. Di sini R134, jadi kita harus mengisinya menggunakan freon R134. Ini langsung yang merah tadi kita pasang di sini. Oke, jangan sampai lupa, tadi saya hampir lupa, yang untuk selang merah ini kita buka dulu, dan ini pastikan masih posisi 0. Ini kita pasang yang namanya metil atau tauzon, cairan untuk mengikat jika ada udara yang masih terjebak di dalam sirkulasi kulkas. Terserah mau ngasihnya berapa tetes, bisa 5-6 tetes secukupnya, asalkan jangan satu kaleng ini ataupun satu botol ini dihabiskan, nanti bisa berapi. Oke, sesudah pasang tauzon, kita pasang lagi freonnya. Oke, setelah terpasang seperti ini, langsung kita pasang di freon lagi. Jadi setelah terpasang ke freon, otomatis yang merah ini sudah terisi freon, yang ini masih vakum. Jadi jangan diutak-atik dulu. Jadi untuk membuang angin yang ada di pipa ini,
Ini pipa merah ini masih ada anginnya nih, walaupun di ujungnya sudah kita pasang freon. Kenapa? Karena hamba udaranya hanya sampai di sini. Jadi ini kita buang dulu, kita buka sedikit freonnya, tidak apa-apa. Ini kita kendurkan sedikit. Oke, jadi kita sudah valid dan yakin bahwa dari pipa selang ini sudah tidak ada udara lagi, hanya tinggal freon dan tadi tauzonnya tadi. Nah, langsung begini, posisinya masih banyak pertanyaan juga. Listrik untuk kulkasnya jangan dinyalakan dulu. Ini untuk mesin kulkasnya jangan dinyalakan dulu, kita isi perlahan, kira-kira 50 atau 60 PSI. Jadi ini kita buka set, atau 40 sajalah karena tekanan rendah. Oke, 40 naik, 60 berhenti. Jadi sekarang posisinya kulkas kita atau kompresor kita sudah terisi 60 PSI. Ini masih turun karena dia ke atas. Selanjutnya kita tutup. Setelah tertutup, kita nyalakan kulkasnya atau kita colok ke listrik sambil dilihat jarumnya ini nanti turun sendiri. Jadi kita pasang ke listrik dulu. Oke, kulkas akan berbunyi. Kemudian kita perhatikan di sini, jarumnya lama-lama turun mendekati 0 nanti. Jadi ini kita pantau terus-menerus, jangan langsung diisi lagi. Kita tunggu sampai mesinnya itu bekerja, mesin kompresornya bekerja dan menaikkan freon sambil kita lihat di sini. Nanti kalau dia masih ke 0, bisa kita isi lagi sambil menyala seperti ini, gak apa-apa. Nah, jadi normalnya nanti sekitar, ini dari 0, yang ini 20, antara 10 PSI sampai 15 PSI masih bisa. Ya normalnya sekitar 12 PSI untuk pengisian. Jadi ini masih sekitar 15. Jadi kita tunggu, biasanya sekitar 5-10 menit nanti masih turun lagi, masih proses di masuknya sirkulasi ke atas ke EPAP, kemudian kembali lagi ke sini. Kita tunggu sampai stabil di sini, bisa posisi sekitar 12 PSI sampai 14 PSI. Kita tunggu dulu. Sambil kita menjaga tekanan PSI, kita perhatikan di sini harus kita raba bagian outputnya ini terasa hangat. Nanti lama-lama akan menjadi panas dan ini normal. Kemudian bagian baliknya sini, pipa baliknya akan terasa dingin. Dan untuk filternya ini, filternya akan terasa hangat. Nah, di sini sudah mulai hangat untuk filternya. Dan di sini sudah menunjukkan agak panas. Ini berarti respon ataupun normal. Sambil kita lihat tekanan di sini, ini masih posisi 14 PSI, hampir 15. Ini masih kita tunggu sambil kita lihat kulkasnya bagian depan. Harusnya evaporator sudah ada menunjukkan terdeteksi dingin. Jadi di sini, nah ini sudah ada bunga-bunga saljunya sedikit.
walaupun sedikit sudah menandakan respon. Nanti sambil kita dingin, ini sudah mulai dingin hawanya, sudah ada tanda-tanda gajian ini. Kita tunggu sambil kita mengepaskan untuk tekanannya. Kita cek lagi. Oke, masih 14 PSI. Setelah sekitar 10 menit, di sini tidak ada perubahan, sudah mantok di 13 PSI. Oke lah, sudah normal. Jadi selanjutnya terserah Anda. Kalau seandainya di sini ada pentil pengisiannya yang seperti ini, kalian mau dibuntu di pipanya, terserah. Mau mengandalkan pentil yang ada di sini, terserah. Karena ini sudah didesain bisa, cuman kadang kalau sudah waktu lama nanti karetnya bermasalah. Jadi kalau saya lebih suka saya press ulang seperti pabrik. Jadi kita menggunakan tang buaya khusus, ini modelnya bulat seperti ini, untuk mengepres pipa yang sudah kita isi. Jadi ini kita jepit di sini. Oke, jadi setelah seperti itu nanti tinggal kita pengelasan bagian sininya. Kita buka, kita las lagi, dan selesai. Kemudian kita buka di sini, freon kita matikan dulu, dan ini kita buka. Tinggal proses pengelasan.